hari ini kita melihat dinasti Orde Baru bangkit lagi melalui menantu langsung dari Soeharto atau suami atau mantan suami dari Titik Soeharto yang adalah anaknya Soeharto gitu ya, sehingga setelah 25 tahun reformasi berjalan yang waktu itu menumbangkan Orde Baru, maka hari ini kita melihat Indonesia kembali di bawah bendera dinasti Orde Baru. Kira-kira begitulah. Jadi sekarang adalah era dinasti Jokowi. Oh ya, ya. Ya, saya juga memperhatikan ulasan-ulasan. Dinasti ini diarahkan dan dikontrol dengan baik oleh lingkaran keluarga. Pemilu 2024, Ya. khususnya pemilihan presiden, pemenangnya bukan rakyat, juga bukan demokrasi, Iya. melainkan Presiden Jokowi. Nah, begitu kata orang-orang. Begitu sudah banyak orang yang mengulas bagaimana presiden dengan rezimnya mengorkestrasi pertempuran politik yang ujungnya berhasil memenangkan Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto yang sebagaimana yang kita tahu dari quick count, Ya. ya kan? Nah, saya ingin bertanya sebagai jurnalis, sebagai sineas, juga sebagai seorang pengamat budaya, apa yang bisa Anda fiksikan atas hal-hal itu? Ya, ini tadi benar. Ini kemenangan Jokowi. Tetapi saya ingin bercerita begini, Bang Adi. Ini adalah kebangkitan kembali dinasti Orde Baru. Ya, kita tahu Prabowo itu adalah bagian dari dinasti Orde Baru. Makanya belakangan ini viral kembali seakan-akan siapa itu mantan istrinya Prabowo, Titik seakan-akan akan menjadi calon ibu negara kalau memang nanti Prabowo benar jadi presiden. Dan memang orang tidak bisa melupakan bahwa popularitas Prabowo itu di dalam meniti karirnya itu adalah berasal dari dinasti yang kita sebut dinasti Cendana atau dinasti Orde Baru atau dinasti yang kalau kita bayangkan film gitu ya. Kalau di Italia itu kan banyak film-film tentang dinasti itu biasanya mafioso gitu ya. Don Corleone. Itu Don Corleone-nya kan Pak Harto. Nah, kalau di Amerika Latin itu kan dinasti-dinasti itu kan kartel-kartel tuh biasanya. Nah, ada dulu Escobar, siapa gitu ya. Kalau di bagian lain misalnya di Amerika itu dinasti seperti serial Kennedy. Di film dinasti itu ada Kennedy juga, dinasti politik, tetapi juga ada dinasti pengusaha-pengusaha yang kaya raya itu, kayak serial film dinasti itu. Nah, ini kita bayangkan Prabowo berasal dari dinasti Cendana, dinasti Soeharto yang sudah pernah berkuasa selama 30 tahun. 30 tahun atau 32 tahun dan dinasti itu tidak hilang, tetapi kekuasaannya sempat tumbang 25 tahun yang lalu, yaitu oleh reformasi. Dan rupanya selama reformasi itu tidak pernah juga benar-benar berhenti membangun dinastinya melalui politik gitu ya. Dan hari ini kita melihat dinasti Orde Baru bangkit lagi melalui
menantu langsung dari Soeharto atau suami atau mantan suami dari Titik Soeharto yang adalah anaknya Soeharto gitu ya, sehingga setelah 25 tahun reformasi berjalan yang waktu itu menumbangkan Orde Baru, maka hari ini kita melihat Indonesia kembali di bawah bendera dinasti Orde Baru, kira-kira begitulah. Jadi sekarang adalah era dinasti Jokowi. Oh ya, ya. Ya, saya juga memperhatikan ulasan-ulasan. Dinasti ini diarahkan dan dikontrol dengan baik oleh lingkaran keluarga. Ada Iriana sebagai ibu negara, ada ipar Jokowi sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, ada Kaisang yang dijadikan ketua partai. Tentunya juga ada sejumlah tokoh-tokoh keluarga lain di sana. Ya, sekarang isu atau topik yang berkembang kan memang Jokowi membangun dinasti, ya kan? Tadi Anda sebut ya, ada lewat keluarganya, ada peran Ibu Iriana yang sangat penting seperti dulu peran Ibu Tin dalam karir Soeharto gitu kan, yang kemudian juga ada paman siapa itu yang di Mahkamah Konstitusi itu, Usman itu, ya, kemudian ada anak-anak Mas. Kalau dalam film Godfather itu kan ada siapa itu yang dibidangi Al Pacino itu ya, yang diperankan oleh Al Pacino itu ya, ada Kaisang juga, ada Gibran, dan Jokowi memang membangun dinasti sebagaimana juga yang dulu dibangun oleh penguasa sebelumnya, dan nampaknya ini entah dia yang memanfaatkan atau entah yang dimanfaatkan, yang jelas terjadi semacam mutualisme simbiosa, semacam kolaborasi antara dinasti baru yang baru tumbuh, yaitu dinasti Jokowi, sekarang kita sebut begitu, lalu berkolaborasi dengan dinasti Cendana, dan sekarang itu kedua-duanya cukup mendapat keuntungan untuk menguasai namanya Indonesia, namanya pangsa pasar politik Indonesia ya. Jokowi relatif kekuasaannya bertahan setelah masa periodenya berakhir, sementara Prabowo naik merepresentasikan dari dinasti Orde Baru. Jadi dinasti Jokowi berhasil dibangun, tumbuh, buktinya sukses dalam Pilpres ini, dalam menjelang suksesi ini. Sementara dinasti Orde Baru bangkit kembali melalui Prabowo yang berkolaborasi, kemudian Prabowo sebagai presiden, Gibran sebagai wakil presiden, kan begitu. Ya, tapi yang hebatnya individu-individu yang sekarang tanpa latar belakang sejarah pergerakan, apalagi sejarah perjuangan bangsa, ternyata mampu menjadi penguasa tertinggi dari sebuah bangsa dan negara yang penduduknya sekitar 300 juta. Ini kan luar biasa, bahwa kita tahu bahwa dulu ada yang turut berjuang dalam perjuangan bangsa ya, seperti Soeharto, seperti mungkin Prabowo di Timur Timur, di Irian mungkin ya kan. Tetapi kan kemudian individu-individu yang muncul sekarang adalah yang tidak ada kaitannya dengan perjuangan bangsa, tetapi mampu membangun dinasti yang luar biasa. Iya kan? Iya, makanya tadi saya andaikan seperti film Bang Adi. Saya andaikan seperti film. Jadi tadi saya kasih contoh ya, kalau di dalam telenovela atau serial-serial Amerika atau bahkan Spanyol itu dinastinya kan lebih pada semacam konstruksi keluarga yang orientasinya adalah pengusaha gitu ya. Kalau di Latin sering digambar, Amerika Latin sering digambarkan menjadi kartel-kartel, di Itali sering digambarkan dengan latar belakang mafioso itu. Dan tetapi di Indonesia sebenarnya dinasti ini kan sebenarnya sudah dimulai zaman-zaman kerajaan kan. Oh iya. Kalau kerajaan memang menjadi agak lain, makanya muncul agak gejolak kan kemarin ketika muncul dinasti Jokowi ini, karena kan Indonesia sudah menyatakan bukan kerajaan lagi, ya kan. Nah, jadi membangun tradisi dinasti di Indonesia itu memang sudah lama lah berlangsung. Nah,
Dan ini secara apa namanya culture atau secara antropologis barangkali memang belum hilang apa yang namanya feodalisme, yang namanya kultus individu, yang namanya garis turunan, nasab dan sebagainya itu, sehingga akhirnya bisa memberi peluang kepada Jokowi untuk membangun dinasti melalui keluarganya. Apalagi Jokowi dinasti ini dibangun di saat kita agak trauma pada apa yang tidak demokratis gitu ya. Jadi Jokowi ini kan lahir tadi karena Anda kan menyebut Jokowi ini kan bukan dengan latar belakang orang pergerakan misalnya aktivis atau kalau zaman dulu berjuang, berperang atau dan sebagainya atau berdiplomasi. Nah, kali ini kan apa pengusaha mebel gitu ya, begitupun juga keluarganya, Kaisang, siapa lagi tuh apa Gibran yang akan jadi wakil presiden ini gitu ya. Nah ini kan juga pengusaha-pengusaha yang memang kemudian populer tapi kan karena fasilitas gitu ya. Nah ini memang agak sedikit anomali istilahnya dari perubahan sistem kerajaan-kerajaan di Indonesia yang sudah berubah menjadi republik kan begitu. Ya, tapi tentunya kan pasti ada kekuatan pendorong sehingga Jokowi mampu membangun dinasti yang akhirnya berhasil berada di puncak-puncak kekuasaan. Kira-kira kekuatan-kekuatan apa yang menjadi armada pertempuran politik? Iya. Ya, kalau istilah orang partai kan pemilu itu adalah juga peperangan politik gitu ya, pertempuran politik ini saya pikir gini tetap ada makanya sekarang misalnya yang sering diucapkan para pengamat adalah oligarki di balik Jokowi kan gitu. Jadi ada kekuatan ekonomi ya. Kekuatan ekonomi terutama trennya ini yang bisa mengeluarkan biaya besar untuk bangunan dinasti ini. Dan gini Bung Adi ya, kadang-kadang kembali lagi nih kalau di dalam film kadang-kadang Don Corleone itu atau bosnya dinasti itu kadang-kadang malah nggak nampak yang sesungguhnya gitu loh ya. Jadi yang nampak jadi Mr. X misterius gitu behind the screen behind the scene dari semua yang ada itu jadi bisa jadi dinasti Jokowi ini punya kekuatan-kekuatan di luar keluarganya sebenarnya yang tadi latar belakangnya Anda bukan kaum pergerakan, bukan aktivis, bukan juga pernah berjuang, bukan atau paling tidak mengangkat senjata lah seperti itu atau diplomasi yang tercatat dalam sejarah. Tetapi begitu hebatnya sehingga bisa membangun dinasti dan tentu saja merontokkan dinasti lain kan gitu ya. Kecuali tadi dinasti Orde Baru yang akhirnya bisa bangkit lagi justru karena bangunan dinasti yang dibangun oleh Jokowi. Nah, ini pasti ada kekuatan-kekuatan lain, sebagaimana juga dulu misalnya Pak Harto itu dinastinya banyak di pick up oleh militer misalnya. Bung Karno dulu barangkali di pick up oleh semangat kebangkitan rakyat yang ingin merdeka dan nasionalisme, kira-kira gitulah. Jadi kalau saya menyikapi dari apa yang Anda sampaikan, berarti kalau menurut Anda Orde Baru itu menjadi kekuatan yang memenangkan dinasti Jokowi, gitu. Iya, jadi bisa begitu. Orde Baru apa tadi menjadi kekuatan yang ikut memenangkan Jokowi. Atau mutualisme simbiosanya adalah Jokowi bisa membangun dinasti hingga sekuat ini dengan memanfaatkan dengan wacana gitu ya, itu mutual simbolisme. Nah, tetapi muncul pertanyaan yang ketiga dari Anda, apakah hanya dua kekuatan itu? Oh enggak, bisa jadi seperti dalam film-film kadang-kadang sponsor utamanya tidak nampak. Itu yang sekarang orang misalnya dinasti, selain tentu saja oligarki, selain tentu saja ada kekuatan-kekuatan politik yang kuat juga yang berada di belakangnya. Maka kekuatan politik ini biasanya karena dengan dinasti ini dia akan mendapatkan tempat bagian dari kekuasaan untuk
untuk ikut berkuasa, kira-kira gitulah. Sama dengan oligarki itu kan juga bukan karena tidak ingin mempopulerkan keluarganya dalam dinasti politik, mereka juga punya dinasti pengusaha dan sebagainya, tetapi dalam konteks politik ini oligarki itu dengan memberi kekuatan kepada dinasti yang ini, dia akan mendapat konsesi-konsesi sebagai pengusaha. Misalnya kan ya seperti kita tahu lah, ada perusahaan nikel, ada perusahaan apa itu yang di Papua itu ya, ada kelapa sawit dan sebagainya, yang intinya adalah memanfaatkan atau menguasai kekayaan alam Indonesia kan gitu. Jadi kalau saya boleh nanya, apakah itu kelebihan atau kelemahan dari demokrasi? Iya tadi sebenarnya kan sering sudah dibahas oleh tata hukum, selama itu melalui prosedur yang tidak direkayasa, barangkali tidak salah secara hukum kan gitu. Tetapi kan inti demokrasi itu tidak menghalangi. Persoalannya adalah di dalam proses membangun dinasti itu menghalangi dari pihak-pihak lain sambil mengubah konstitusi atau mengubah peraturan, mengubah undang-undang atau memaksakan sebuah undang-undang yang sebelumnya sudah disepakati berbasis dari semangat demokrasi gitu. Ya kan? Misalnya dalam kasus MK kan itu, misalnya gini ya, maksudnya Gibran. Sebenarnya kan sudah ada kesepakatan bahwa negara ini republik demokrasi, menekankan musyawarah mufakat, yang kemudian sistem presidensialnya itu dengan besaran begini, tetapi konstitusi ini kan hukumnya nggak salah ya kan? Karena kan padahal, tetapi itu kemudian diwarnai oleh semangat yang kayak kerajaan tadi, yang kayak tidak republik tadi, yang kayak negara belum demokratis tadi. Nah, soal salah dan benar kalau itu kaitannya dengan hukum, ya orang berdebat sampai subuh tuh, tiap hari tiap malam tuh di talk-show kan gitu. Betul. Tetapi dari segi etika, dari segi rasa, dari segi kebaperan, ya ini terasa bahwa ini bukan demokrasi yang ideal kan gitu. Dan kita memang harus menggunakan baper. Baper itu kan bawa perasaan. Nah, perasaan itu adalah kepekaan. Kalau orang nggak baper itu namanya nggak punya perasaan kan gitu. Orang kalau nggak punya perasaan gimana? Bebal ya kan gitu. Jadi konklusinya adalah kalau ini benar menjadi kemenangan Prabowo yang sudah diusahakan lama, maka ini menurut saya adalah kebangkitan dari dinasti Cendana, dinasti Orde Baru. Dan apakah ini begitu saja menemukan dari momen karena Jokowi membangun dinastinya? Saya kira tidak, karena keluarga Cendana kan selain Prabowo membangun Gerindra, kemudian waktu itu juga Tommy Soeharto juga membangun partai, namanya partai apa itu? Partai Berkarya. Nah, kemudian yang lain-lain di sana juga masih aktif di dalam kegiatan politik, termasuk yang dulu disebut orang-orang di belakangnya, atau pakai istilah kroni-kroninya lah, kan banyak bermunculan menjadi ketua atau paling tidak pengurus-pengurus partai lah, sehingga usaha membangkitkan Orde Baru itu bukan ujuk-ujuk begitu aja. Dan kalau sekarang berhasil, menurut saya itulah kecanggihan politik Orde Baru yang direpresentasikan oleh Prabowo, yang terrepresentasikan kali ini oleh Prabowo, dan itu mendapat momentum ketika Jokowi membangun dinasti. Dan di branding. Iya, kira-kira begitu. Nah, kita tidak tahu kan gini Bang Adi, kalau di dalam film-film itu dinasti ini kan memang akan begitu, kadang-kadang kerjasama kita keluarga besar gitu kan, kadang-kadang kita lihat. seberangan. Nah, hari ini kayaknya sudah Prabowo ketemu Megawati, kita ini bersatu keluarga besar kan gitu. Nanti ini kan padahal kan Megawati juga berasal dari dinasti yang lain ini, yang juga dinastinya Soekarno kan gitu. Nah, nanti ada lagi dinasti siapa, nanti ada dinasti siapa. Nah, dinasti SBY yang sangat sangat getol sekali, ingin mengorbitkan AHY gitu kan, dan lain-lain. Nanti di bagian lain kita akan bahas dinasti-dinasti dalam politik Republik Indonesia yang ternyata menyadarkan kita, akhirnya kita ini memang berada di bawah bendera dinasti.